Jadi siapapun orang yang memberi selalu ingin diumumkan, selalu ingin diketahui orang, dan orang harus berterima kasih pada dia. Dia sedang memberikan nutrisi pada egonya, dan ini adalah kegelapan. Sadari bahwa sesungguhnya hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, pelajaran yang diberikan semesta kepada kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu pelajaran melepaskan. Itu saja. Tidak ada orang yang dagang untung terus. Harus melepaskan. Tidak ada juga orang yang dagang rugi terus. Harus melepaskan. Tidak ada orang yang muda terus, cantik terus, ganteng terus. Harus melepaskan. Tidak ada orang yang jabatannya kekal. Harus melepaskan. Tidak ada juga orang yang hidup terus-menerus tidak mati. Tidak ada. Harus melepaskan. Jadi kalau kita cermat mengamati kehidupan, di kehidupan ini pelajarannya cuma satu, yaitu latihan melepaskan. Boleh mencari, boleh mengumpulkan, boleh. Tapi jangan sekedar latihan mencari dan mengumpulkan, kita pun harus latihan untuk melepaskan. Apa yang harus dilepaskan? Yang harus dilatih dan dilepaskan cuma dua. Satu, latihan melepaskan materi. Wujudnya adalah uang, harta, dan segala yang kita kumpulkan. Itu satu. Dan yang paling berat ini yang kedua, latihan melepaskan keakuan, latihan melepaskan ego. Apa wujud keakuan dalam diri? Ada dua. Yang pertama adalah ketamakan, kerakusan. Yang kedua adalah kebencian. Kapan kita tamak dan rakus? Seseorang menjadi tamak dan rakus terhadap segala hal yang dia inginkan. Betul? Ingin selamanya sehat, tamak, rakus. Ingin selamanya kaya, tamak, rakus. Ingin selamanya menjabat, tamak, rakus. Nah, orang-orang yang ingin selamanya berada di posisi ini, dia izinkan dirinya tamak dan rakus pada yang dia ingin, sebetulnya dia sedang menyimpan dirinya dalam ruang kegelapan. Dan ruang kegelapan yang kedua adalah kebencian. Terhadap apa kita benci? Terhadap segala sesuatu yang sangat tidak kita ingin, tetapi itu hadir dalam kehidupan kita. Akibatnya kita menjadi dua. Satu, mencengkram pada ketamakan. Yang kedua, menendang pada yang disebut dengan kebencian. Dua-duanya adalah ruang kegelapan. Itu nutrisi yang sangat hebat bagi ego dan keakuan. Itu nutrisi itu. Itu nutrisi itu. Nilai gizinya bagi keakuan sangat luar biasa.
Boleh latihan mencari, boleh. Boleh latihan mengumpulkan, tapi juga harus diimbangi dengan latihan melepaskan. Saya sudah melepaskan uang saya. Bagus. Di mana? Ya setiap hari di lingkungan di mana saya tinggal. Bagus. Apa niat Anda? Apa niatmu? Saya melepaskan uang saya biar orang memuji saya. Itu kemelekatan. Saya melepaskan harta saya biar saya dipandang baik sama orang lain. Itu pencitraan. Itu juga kemelekatan. Saya melepaskan uang saya biar saya dapat balasan yang sebanyak-banyaknya dari Allah. Konon katanya kalau saya melepaskan uang saya di jalan Allah akan dikalikan 700 kali, sehingga saya akan dapat pahala yang berlipat ganda. Itu juga kemelekatan. Melepaskan ya melepaskan, tidak ada keinginan, tidak ada harapan. Itu namanya melepaskan. Kalau masih ingin pahala, itu namanya belum melepaskan. Kenapa saya bicara ini? Di awal pertemuan ini saya cuma khawatir saja ada orang-orang yang merasa sudah melepaskan, padahal sesungguhnya dia tidak sadar kalau dia sedang membangun kemelekatan baru, dengan versi yang lebih baru, dengan versi yang lebih canggih. Jadi siapapun orang yang memberi selalu ingin diumumkan, selalu ingin diketahui orang, dan orang harus berterima kasih pada dia. Dia sedang memberikan nutrisi pada egonya. Dan ini adalah kegelapan. Ini yang tidak disadari. Saking sibuknya kita menjalankan ritual agama, sholat 5 waktu plus sunnahnya, malam bangun lagi tahajud, pagi sholat duha, sholat tobat, sholat hajat, syukrul wudhu, bahkan tidak berhenti menyebut-nyebut nama Tuhan. Ngaji, baca Quran yang gak ngerti artinya, sibuk, habis seluruh waktu. Bagaimanapun rajinnya kita melakukan itu semua, kalau kita masih ada dalam ruang kegelapan, tetap saja kita menipu diri kita sendiri. Dan orang yang masih menipu dirinya, otomatis secara tidak sadar dia juga akan menipu orang lain. Dan saya pastikan semua orang yang menipu orang lain sebetulnya mereka yang setiap hari berhasil menipu dirinya sendiri. Dan orang yang tidak pernah menipu dirinya sendiri tidak akan mungkin menipu orang lain. Dan semua orang yang menipu orang lain adalah mereka yang berhasil menipu dirinya sendiri. Dan menipu jelas menimbulkan ketidakbahagiaan. Silakan tanya, semua orang yang menipu, walaupun dia membungkus upayanya dengan kain kehormatan, tetap saja dia tidak akan pernah bisa berbohong dengan dirinya sendiri. Ada rasa bersalah yang berjalan dalam dirinya, dan rasa bersalah itu adalah ketidakbahagiaan. Itu yang disebut dengan dosa.